Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, tentang merawat tanaman. Yang kedua, kewajiban terhadap tanaman. Yang ketiga, menanam dengan sistem aeroponik. Kemudian yang keempat adalah mengelompokkan pertanyaan. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu merawat tanaman. Banyak yang dapat kita lakukan untuk tumbuhan di lingkungan kita. Selain merawat, kita juga tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Tanaman yang kita rawat akan tumbuh subur dan banyak manfaat. Tetapi kalau kita gunakan secara berlebihan, kelestariannya akan terganggu. Bagaimana cara memperlakukan tumbuhan secara seimbang? Sikap baik apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, untuk lebih jelasnya, dengarkan teks yang Ustazah bacakan tentang merawat tanaman bunga. Merawat tanaman bunga. Halaman rumah Rasti ditanami berbagai macam bunga. Keluarga Rasti selalu merawat tanaman tersebut dengan baik. Saat musim kemarau, tanaman bunga disiram setiap pagi. Selain itu juga selalu disiangi dan dipupuk pada waktu-waktu tertentu. Tanaman bunga tersebut tumbuh subur dan bunganya indah berwarna-warni. Rasti sangat suka pada bunga melati yang harum baunya. Ia memberikan perawatan lebih pada bunga tersebut. Rasti memberikan beberapa jenis pupuk pada tanaman melatinya. Selain tumbuh subur, bunga melati Rasti juga banyak berbunga. Bunganya selalu tampak lebat sepanjang waktu. Rasti memanfaatkan bunga melati untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk pengharum tempat tidurnya. Kadang-kadang ada pedagang bunga datang membeli bunga melati itu. Namun, Rasti sering marah pada Ihsan adiknya. Ihsan sering ikut-ikutan memetik bunga melati. Ia memetik bunga melati dengan kasar. Ihsan sering menarik bunga kuat-kuat sehingga sering merusak batang. Ia juga tidak memanfaatkan bunga yang dipetiknya dengan baik. Ihsan sering membuang bunga melati yang dipetiknya di sembarang tempat. Nah, sekarang mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah yang dilakukan Rasti terhadap bunga melati kesayangannya? Ya, Rasti memperlakukan bunga melati kesayangannya dengan baik, dengan menyiramnya
kemudian memberikan beberapa jenis pupuk pada tanaman melatinya. Dirawat, disiangi, kemudian disiram setiap pagi, ya. Kemudian, apakah yang dilakukan Ihsan terhadap bunga melati yang dipetiknya? Ihsan memetik bunga melati dengan kasar. Ihsan juga sering menarik bunga kuat-kuat sehingga sering merusak batangnya. Nah, Ihsan juga tidak memanfaatkan bunga yang dipetiknya dengan baik. Ihsan sering membuang bunga melati yang dipetik di sembarang tempat. Nah, kemudian siapakah menurut kalian yang telah bersikap bijak terhadap tanaman? Rasti atau Ihsan? Iya, tentu saja yang bersikap bijak terhadap tanaman adalah Rasti, karena Rasti merawat dengan baik tanamannya. Ketika Ihsan membuang-buang bunga melati, siapa sajakah yang dia rugikan? Siapa yo? Yang pertama adalah Rasti. Ya, karena Rasti sudah merawat baik-baik, memberi pupuk, menyiangi, menyiram. Ya, kalau bunganya diambil sembarangan, tentu Rasti juga akan kecewa. Nah, yang kedua adalah bunga melati itu sendiri. Bunga melati akan menjadi rusak jika tidak dirawat dengan baik, kemudian nanti akan mati. Nah, apakah Ihsan sudah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman? Nah, tentu saja belum. Kewajiban terhadap tanaman itu adalah dengan merawat dengan baik. Ketika Rasti merawat tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, Rasti sudah melaksanakan kewajibannya. Jika kalian di rumah punya bunga, tanaman bunga, kalian wajib merawatnya dengan baik. Apa sajakah hak kita terhadap tanaman? Ya, hak kita terhadap tanaman adalah yang pertama, memperoleh manfaat dari tanaman tersebut, kemudian menikmati keindahannya, kemudian kalau tanaman itu memberikan oksigen kepada kita, kita bisa menikmati dengan baik. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, karena jika tanaman itu subur, hati kita juga terasa nyaman melihat pemandangan bunga yang indah. Kemudian jika pepohonan, kita bisa mendapatkan udara yang segar. Nah, apa sajakah kewajiban kita terhadap tanaman? Ustazah tadi sudah sebutkan. Kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawat dengan baik. Kemudian tidak merusak batangnya, daunnya, memetik bunganya sembarangan, tidak boleh. Kemudian memberi pupuk, menyiramnya, ya, pagi dan sore biasanya. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Kenapa? Nah, karena kalau tanaman tidak dirawat dengan baik, maka tanaman itu akan rusak, kemudian bisa mati. Jika tanaman itu mati, nah, suasana akan menjadi gersang, kemudian udara juga akan menjadi kotor, ya. Kewajiban terhadap tanaman. Tanaman perlu dirawat secara rutin agar tetap hidup dan tumbuh subur. Selain dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen dari tanaman diperlukan untuk pernapasan makhluk hidup. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh oksigen ketika bernafas. Selain menghasilkan oksigen, tumbuhan juga menghasilkan energi.
manusia dan hewan juga bergantung kepada tumbuhan untuk memperoleh energi. Jika banyak anak yang perbuatannya seperti Ihsan tadi, bayangkan apakah yang akan terjadi dengan semua tanaman? Apakah kalian sudah merawat tanaman kalian dengan baik? Mengapa kita harus merawat tanaman? Nah, sekarang perhatikan 3 gambar berikut ini. Silakan diamati. Ya. Apakah tindakan yang mereka lakukan? Nah, pada gambar pertama, tindakan apa? Ya, menyirami tanaman. Pada gambar kedua, nah ini ada anak yang mencabut bunga dari tanaman dengan sembarangan. Yang gambar ketiga adalah ada yang menyiram tanaman, ada yang memangkas tanaman, ya, atau membentuk tanaman, kemudian ada yang menanam tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Pada gambar pertama, baik atau tidak? Iya, baik. Kemudian pada gambar yang nomor 2, tentu ini tidak baik. Nah, pada gambar nomor 3, iya, baik karena merawat tanaman dengan baik, menyiram, ada yang menanam kembali, ada yang membentuk tanaman, ya. Kemudian terangkan dampak dari tindakan tersebut bagi lingkungan. Nah, pada gambar pertama, dampaknya apa? Bunga atau tanaman akan tumbuh subur jika disiram. Ya. Kemudian pada gambar nomor 2, nah, ini tentu saja tanaman akan rusak dan mati. Kemudian pada gambar yang ketiga, ini merawat tanaman dengan baik akan menciptakan lingkungan yang indah dan segar. Ya. Kemudian terangkan dampak tindakan tersebut bagi orang lain. Pada gambar pertama, orang lain bisa menikmati bunganya karena bunganya tumbuh subur. Kemudian yang gambar nomor 2, orang lain tidak bisa menikmatinya karena tanaman tersebut rusak, ya. Kemudian gambar nomor 3, orang lain juga bisa menikmati tanaman bunga tersebut. Ya. Sekarang berikutnya, apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain? Nah, tentu saja pada gambar nomor 2 melanggar hak karena jika ia mencabut bunga sembarangan, kemudian orang lain kehilangan hak untuk memperoleh manfaat dari tanaman tersebut. Nah, itulah tadi kewajiban kita terhadap tanaman. Jika kita punya tanaman di rumah, ya, kita harus rawat dengan sebaik-baiknya. Menanam dengan sistem aeroponik. Kalian telah belajar menanam dan merawat tanaman. Mungkin yang kalian lakukan adalah menanam tanaman dengan cara biasa atau tradisional. Kalian mungkin sudah tahu kalau ada beberapa sistem bercocok tanam baru yang praktis. Contohnya adalah menanam dengan sistem aeroponik. Apa itu? Menanam dengan sistem aeroponik? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sistem aeroponik. Aeroponik merupakan sebuah sistem bercocok tanam pengembangan dari sistem hidroponik. Aeroponik memiliki sistem yang unik pada proses penyaluran nutrisinya. Pada sistem hidroponik, penyaluran nutrisi dilakukan dengan cara menyelupkan akar tanaman langsung pada larutan nutrisi sehingga akar langsung dapat menyerap nutrisi. Adapun pada aeroponik, akar tanaman akan dibiarkan menggelantung di udara dan nutrisi akan disemprotkan melalui sprinkler yang diletakkan di bawah akar tanaman. Sprinkler merupakan alat yang diciptakan khusus untuk mengabutkan cairan
nutrisi. Dibandingkan dengan sistem tanam yang lain, sistem aeroponik memiliki beberapa kelebihan. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Sistem aeroponik membantu lingkungan dengan menghemat air. 2. Jumlah manusia yang terlibat berkurang. 3. Karena air di udara, tanaman menerima oksigen lebih banyak. 4. Oksigen tambahan yang diterima tanaman dapat menghambat pertumbuhan patogen berbahaya. 5. Tanaman dapat memanfaatkan karbon dioksida yang di udara lebih banyak untuk melakukan fotosintesis. Saat ini, aeroponik termasuk jenis hidroponik yang diyakini dapat memberikan hasil panen yang memuaskan. Aeroponik memiliki banyak kelebihan sehingga di berbagai belahan dunia telah dikembangkan aeroponik, baik dalam skala penghobi maupun untuk kepentingan komersial. Meskipun memiliki banyak kelebihan, sistem aeroponik tetap terdapat celah kekurangan yang harus terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga diperoleh sistem yang lebih sempurna. Mengelompokkan pertanyaan. Buatlah beberapa pertanyaan mengenai hal-hal berikut ini. 1. Hubungan pengertian antara hidroponik dan aeroponik. 2. Cara menyalurkan nutrisi pada sistem aeroponik. 3. Penilaian masyarakat terhadap penerapan sistem aeroponik. Nah, untuk bisa membuat pertanyaan, mari kita simak penjelasan tentang kriteria pertanyaan yang baik. Apa sajakah kriteria pertanyaan yang baik itu? Nah, silakan teman-teman simak bagan berikut ini. Kriteria pertanyaan yang baik yaitu harus memenuhi 1. Sesuai dengan topik. 2. Bahasannya benar. 3. Tepat sasaran atau pertanyaan fokus. Kemudian yang keempat, jawaban yang dibutuhkan bukan ya ataupun tidak. Nah, berikutnya menggali lebih banyak informasi. Berikutnya diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, lakukan kegiatan membuat pertanyaan yang baik di rumahmu, kemudian membuat pertanyaan tentang sistem aeroponik, ya, sekaligus untuk tugas kalian tematik di rumah. Ustazah ulangi, tugas untuk kalian adalah membuat pertanyaan yang baik dari teks sistem aeroponik yang ada di halaman 34 dengan menggunakan kriteria pertanyaan yang baik yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Buatlah sedikitnya 5 pertanyaan beserta jawabannya. Nah, itu saja tugas untuk kalian hari ini. Ustazah kira pembelajaran kita sampai di sini dulu. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.